RM menjadi nyata tentang realitas keras penuaan sebagai idola di industri K-pop. Dalam beberapa bulan terakhir, salah satu kekhawatiran terbesar netizen dengan industri K-pop adalah pernyataan bahwa idola tampaknya memulai debutnya lebih muda dan lebih lama. Padahal dulunya normal bagi orang untuk debut di usia 20-an, remaja muda memulai debutnya dan itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan mereka. Itu berarti prasangka terhadap mereka yang ingin mewujudkan impian K-pop mereka di usia yang lebih tua atau untuk idola yang semakin tua di industri ini. Baru-baru ini, pemimpin BTS RM telah membagikan pemikirannya sendiri tentang masalah ini dan bagaimana hal itu berdampak padanya sebagai seorang idola. Dengan standar apapun, RM tidak tua, dia baru berusia 27 tahun secara internasional dan menurut sistem usia tradisional Korea, RM akan berusia 30 tahun depan. Tapi sang idola menjelaskan dalam penilaian baru-baru ini di podcast Intersection, The Art Best, bahwa usia 30 tahun adalah hal yang besar di K-pop dibandingkan dengan mereka yang belajar seni di mana penuaan adalah keuntungan. Aku 29 di Korea, jadi ketika kami berusia 30 tahun, itu hal yang berbeda. Aku masih muda, hanya seorang pemuda. Di dunia boyband, menginjak usia 30 tahun adalah sesuatu yang berbeda di K-pop, kata RM. RM kemudian dengan tepat menjelaskan bahwa gagasan penuaan di industri ini adalah fakta yang menyedihkan dan merupakan sesuatu yang telah mempengaruhinya. Secara khusus, itu membuatnya bertanya-tanya tentang masa depan dan apakah menurut standar K-pop dia telah mencapai puncaknya. Itu sangat menyedihkan, tapi itu fakta. Aku merasa seperti, oke, apakah ini waktu utamaku? Apakah ini puncak seluruh hidupku karena aku berusia 29 tahun dan aku bisa hidup sampai 100 tahun dan itu sangat menyedihkan kalau ini adalah waktu utamaku, kata RM. Kalau penjelasan RM tidak cukup, satu kutipan dari pembawa acara benar-benar menunjukkan masalah tersebut dan RM setuju dengan sepenuh hati. Ini menunjukkan kenyataan sulit yang dihadapi anggota boyband di seluruh dunia. Apa yang kamu katakan sekarang adalah bahwa ketika kamu sampai pada apa yang dikatakan orang sebagai tanggal kadaluarsa tradisional untuk bintang boyband. Sebenarnya melihat apa yang terjadi dalam karir seniman visual memungkinkan kamu untuk berpikir lebih lama, kata pembawa acara podcast. Ketika podcast dirilis, netizen tidak bisa berhenti memuji RM atas kejujurannya. Tapi ini bukan pertama kalinya RM menyebut industri K-pop karena kekurangannya. Awal bulan ini, BTS duduk untuk makan malam pesta mereka untuk merayakan ulang tahun grup. Menurut RM, fakta bahwa grup kehilangan rasa siapa mereka dan melupakan pesan yang ingin mereka bagikan dengan penggemar berasal dari masalah dalam industri. RM mengatakan, tapi masalah dengan K-pop dan seluruh sistem idola adalah mereka tidak memberi kamu waktu untuk dewasa. Kamu harus terus memproduksi musik dan terus melakukan sesuatu, kata RM. Seperti masalah usia di industri, RM berbicara tentang bagaimana masalah dalam industri ini telah berdampak pada dirinya sebagai artis dan anggota BTS. Dia menjelaskan bahwa di masa lalu itu mungkin mudah, tapi itu adalah cerita yang sangat berbeda sekarang. RM mengatakan, aku bisa menyeimbangkan ini dengan pekerjaan sebelumnya, tapi setelah 10 tahun hidup sebagai BTS dan mengerjakan semua jadwal kami, aku tidak bisa dewasa secara fisik lagi, kata RM. Meskipun idola tampak semakin muda, tampaknya ada juga artis yang bersinar seiring bertambahnya usia. Musisi seperti Psy, Super Junior, dan Girls' Generation membuktikan bahwa usia tidak punya batasan dalam hal bakat. Di dunia di mana K-pop terkadang dapat dilihat melalui kacamata berwarna mawar, RM adalah salah satu dari banyak idola yang tidak takut untuk berbagi sisi gelap. BTS mungkin semakin tua dan banyak dari anggota yang mendekati usia 30 tahun usia Korea, tapi mereka terus menunjukkan dominasi mereka. Yang kedua, kisah Suga dari menghasilkan $2 sehari hingga menjadi bernilai puluhan juta. Dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta US dollar atau 148 miliar dan gaya rap yang sangat cepat, Suga terus memukau dimanapun ia tampil. Siapa sangka, kurang dari 1 dekade lalu, idola dengan popularitas mendunia ini harus memilih antara makan atau naik bus pulang. Dia membuat musik dengan bekerja paruh waktu di studio rekaman tapi tidak menghasilkan apa-apa. Setiap hari dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia harus makan mie 1000 won sehingga dia bisa punya sisa uang untuk naik bus pulang. Atau haruskah dia menraktir dirinya sendiri dengan mie 2000 won, tetapi harus berjalan pulang memakan waktu 2 jam. Suga dulu aktif sebagai rapper underground dan produser, sebelum dia mengikuti audisi untuk sebuah perusahaan yang bukan bagian dari 3 besar saat itu, yaitu SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment. Meskipun dia tidak menang, dia masih mendapat tempat kedua dalam kompetisi rap yang diselenggarakan oleh perusahaan Big Hit Entertainment.
Sepertinya karirnya akhirnya mulai mendapatkan daya tarik saat ia menandatangani untuk bergabung dengan perusahaan sebagai produser dan trainee. Tapi bahkan ketika dia masih trainee, dia masih bekerja paruh waktu sebagai pengantar untuk memenuhi kebutuhan. Dia mengalami kecelakaan saat melakukan pengiriman, melukainya. Sugeng mengatakan, "Aku mengalami kecelakaan saat mengantarkan sepeda motor. Ketika aku membuka mata, aku bisa melihat roda di depanku. Aku terseret ke roda dan tidak bisa bergerak karena bahuku terkilir," kata Suga. Setelah menceritakan kisah ini kepada perusahaannya, Big Hit membayar biaya Suga sehingga dia tidak perlu memiliki pekerjaan paruh waktu lagi. Meskipun dia berlatih selama 3 tahun, dia awalnya seharusnya menjadi produser musik. Untung dia akhirnya diyakinkan untuk bergabung dengan BTS. Selama 3 tahun inilah dia membentuk ikatan yang kuat dengan salah satu rekan pelatihannya, J-Hope. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia memilih untuk bersamanya karena dia memotivasinya. Sugeng mengatakan, "J-Hope juga sangat energik. Aku biasanya tidak punya banyak energi, tapi dia selalu memberiku energi." J-Hope juga berbagi pujian yang sama untuk Suga. J-Hope mengatakan, dia bertindak seperti dia tidak peduli dengan anggota lain, tapi dia benar-benar menjaga mereka di belakang layar. Selain mengalami kemiskinan, Suga juga menderita karena kurangnya dukungan dalam semangatnya untuk menekuni musik. Karena kurangnya dukungan ini dan juga berjuang melawan beberapa masalah kesehatan mental seperti depresi, OCD, dan sosiofobia, Suga memutuskan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik orang-orang tentang masalah mental yang mengganggu kaum muda saat ini. Sugeng mengatakan, "Kecemasan dan kesepian tampaknya menyertai aku seumur hidup. Aku berusaha keras untuk menyelesaikannya, tapi sepertinya aku harus mempelajarinya sepanjang hidupku," kata Suga. Terlepas dari semua masalah yang harus dia atasi dan hadapi, Suga bangkit dari abu sebagai orang yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih baik. Ketika Hype secara resmi terdaftar di Bursa Efek Korea, Bang Si-hyuk memberinya 68.385 saham perusahaan, menambahkan kekayaan bersihnya. Dengan kekayaan bersihnya lebih dari 10 juta US dollar, Suga adalah seorang dermawan yang telah menyumbangkan ratusan juta won untuk yayasan kanker, bantuan bencana, dan rumah sakit. Pada tahun 2014, dia berjanji kepada penggemar bahwa dia akan membeli daging sapi untuk para penggemar kalau dia menjadi sukses. Dia memenuhi janji ini 4 tahun kemudian dengan menyumbangkan daging sapi berkualitas tinggi ke 39 panti asuhan dengan nama ARMY. Teman dekatnya J-Hope juga memberikan kembali kepada komunitas dengan cara yang sama, telah menyumbangkan ratusan juta untuk mendukung yang membutuhkan. Karena semangat BTS untuk menginspirasi kaum muda, seluruh grup dianugerahi penghargaan budaya Hwagwon kelas 5 oleh Presiden Korea Selatan pada Oktober 2018, dan mereka telah menjadi salah satu wajah Korea yang paling dikenal di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.